Livia berdiri di depan cermin kamarnya, memandang pantulan wajahnya yang diterangi lembut oleh lampu meja rias. Gaun biru safir yang ia kenakan malam ini melilit tubuhnya dengan anggun, menonjolkan kelembutan yang selalu menjadi ciri khasnya. Rambutnya yang panjang disanggul sederhana, dengan beberapa helai dibiarkan jatuh lembut di sisi wajahnya. Ia tersenyum kecil, mencoba menenangkan debar di dadanya. Malam ini adalah makan malam keluarga di rumah mertuanya, Nyonya Sita, sebuah acara yang selalu ia nantikan dengan campuran harap dan cemas. Di dapur, aroma kue coklat buatannya masih memenuhi udara. Livia telah menghabiskan sore tadi untuk memanggang kue lapis coklat dengan hati-hati, menaburkan serpihan coklat di atasnya sebagai sentuhan akhir. Kue itu bukan sekadar hidangan penutup. Itu adalah caranya menunjukkan cinta kepada keluarga besar Raka, suaminya. Ia ingin malam ini sempurna, sebuah momen untuk mempererat ikatan yang kadang terasa rapuh di bawah tatapan kritis Nyonya Sita. "Bu, cantik sekali," seru Lila, putri kecilnya yang berusia 6 tahun, berlari masuk dengan piyama berwarna pink. Matanya yang bulat bersinar memandang ibunya. Livia tertawa, membungkuk untuk mencium kening Lila. "Terima kasih, sayang. Sekarang, cepat bersiap ya. Kita mau ke rumah nenek." Arga, putra sulung mereka yang berusia 10 tahun, muncul di ambang pintu, memegang tabletnya. "Bu, kue coklatnya boleh aku coba dulu nggak?" tanyanya dengan senyum nakal. "Sabun dulu, Arga," sahut Livia sambil mengedipkan mata. "Kue itu untuk makan malam nanti." Di sudut ruangan, Raka sedang mengancingkan kemeja putihnya. Ia tampak tampan seperti biasa, dengan rahang tegas dan mata yang selalu membuat Livia jatuh cinta sejak pertama kali mereka bertemu di kampus 12 tahun lalu. Namun, malam ini ada sesuatu yang berbeda. Raka tampak tergesa, matanya sering melirik ponselnya, dan senyumnya terasa dipaksakan saat Livia bertanya apakah ia baik-baik saja. "Aku baik-baik saja, Liv," jawab Raka singkat, lalu berbalik untuk mengambil dasinya. "Cepat bereskan anak-anak. Kita jangan sampai telat." Livia mengangguk, mengabaikan rasa cemas yang mulai merayap di hatinya. Ia selalu berusaha menjadi istri yang mendukung, yang tidak terlalu banyak bertanya meski kadang intuisinya berbisik bahwa ada yang tidak beres. Raka adalah pria yang sibuk, seorang manajer di perusahaan besar, dan Livia tahu pekerjaannya sering membuatnya tegang. Mungkin itu saja, pikirnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Perjalanan ke rumah mertua di kawasan elit kota itu berlangsung dalam sunyi yang canggung. Arga dan Lila sibuk bermain di kursi belakang, sementara Livia menatap keluar jendela, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Raka memegang kemudi dengan tangan yang kaku, sesekali melirik ponselnya yang bergetar di dashboard. Livia ingin bertanya, tapi ia menahan diri. Malam ini harus berjalan baik, ia mengingatkan dirinya. Rumah Nyonya Sita berdiri megah dengan pilar-pilar putih dan taman yang terawat rapi. Lampu-lampu kristal di teras menyambut mereka, menciptakan suasana hangat yang kontras dengan udara malam yang sejuk. Livia menggenggam kotak kue dengan hati-hati, berjalan di samping Raka yang memimpin anak-anak masuk. Pintu dibuka oleh pelayan setia Nyonya Sita, yang tersenyum sopan sambil mengarahkan mereka ke ruang makan. Di dalam, meja panjang telah dihias dengan taplak meja sutra dan peralatan makan perak yang berkilau. Nyonya Sita duduk di ujung meja, mengenakan kebaya elegan berwarna merah marun. Rambutnya yang disanggul tinggi dan anting berlian di telinganya memancarkan aura otoritas. Ia tersenyum tipis saat melihat Livia, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Livia, Raka, akhirnya kalian datang," sapa Nyonya Sita. Suaranya lembut namun penuh wibawa. "Duduklah." Livia mengangguk, meletakkan kotak kue di meja samping sebelum duduk di sisi Raka. Arga dan Lila duduk di seberang mereka, tampak excited melihat hidangan yang tersaji. Sup krim jamur, daging panggang, dan aneka sayuran berwarna-warni. Keluarga besar Raka, sepupu, paman, dan bibi, juga hadir, mengobrol dengan riuh tentang bisnis, liburan, dan gosip kota. Namun, di tengah tawa dan denting gelas, Livia merasakan sesuatu yang aneh. Nyonya Sita sesekali melirik Raka dengan tatapan penuh makna,
Dan Raka sendiri tampak tidak fokus, sering memeriksa ponselnya di bawah meja. Livia mencoba mengabaikan firasat buruk itu, tersenyum saat bibi Raka memuji gaunnya dan bertanya tentang resep kue coklatnya. "Liv, kau selalu punya cara membuat kue yang istimewa," kata bibi Rina dengan tulus. "Pasti Raka beruntung punya istri seperti kau." Livia tersenyum, tapi sebelum ia bisa menjawab, pintu ruang makan terbuka. Semua mata tertuju ke sosok yang melangkah masuk. Seorang wanita muda, mungkin berusia akhir 20-an, dengan gaun merah ketat yang memamerkan lekuk tubuhnya. Rambutnya yang panjang mengalir seperti sutra, dan senyumnya memancarkan pesona yang sulit diabaikan. Ia berjalan dengan percaya diri, seolah ruangan itu miliknya. Raka berdiri, wajahnya menunjukkan campuran kegugupan dan kelegaan. "Semua, ini Nadia," katanya. Suaranya sedikit bergetar. Teman keluarga." Nadia tersenyum lebar. Matanya menyapu ruangan sebelum berhenti pada Livia. Ada sesuatu di tatapannya, seperti tantangan, atau mungkin ejekan. Nyonya Sita bangkit, mengulurkan tangan untuk menyambut Nadia. "Nadia, sayang, duduk di sini," katanya, menunjuk kursi di sisi Raka, tepat di seberang Livia. Livia merasa napasnya terhenti. Jantungnya berdegup kencang, dan tangannya yang memegang garpu mulai gemetar. Ada yang salah. Sangat salah. Sorot mata mesra yang Raka lemparkan ke Nadia. Cara Nadia menyentuh lengan Raka dengan ringan, dan senyum Nyonya Sita yang kini terasa seperti pisau. Semuanya berbicara tentang rahasia yang tidak ingin Livia ketahui. "Livia, kau baik-baik saja?" tanya bibi Rina. Suaranya penuh perhatian. Livia menelan ludah, memaksa bibirnya membentuk senyum. "Baik, Bei. Hanya sedikit pusing tadi." Malam yang seharusnya hangat kini terasa seperti perangkap. Livia menatap piringnya, mencoba menahan air mata yang mengancam tumpah. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi satu hal pasti, dunia yang ia bangun dengan cinta dan pengorbanan selama bertahun-tahun sedang berada di ambang kehancuran. Dan di meja makan yang megah ini, di bawah cahaya lampu kristal, bayang-bayang pengkhianatan mulai menampakkan wujudnya. Cahaya lampu kristal di ruang makan Nyonya Sita memantulkan kilau lembut di peralatan makan perak, menciptakan ilusi kehangatan yang kini terasa menyesakkan bagi Livia. Meja panjang itu dipenuhi tawa dan obrolan keluarga besar Raka, paman, bibi, dan sepupu yang sibuk bercerita tentang liburan dan bisnis. Aroma sup krim jamur dan daging panggang menggoda, tapi Livia hanya bisa menatap piringnya. Garpu di tangannya terasa berat. Nadia, wanita yang baru saja diperkenalkan Raka sebagai teman keluarga, duduk di sisi suaminya, tepat di seberang Livia. Senyum Nadia begitu memikat. Namun ada sesuatu di matanya yang membuat Livia merinding, seperti predator yang sedang mengintai mangsa. Livia mencoba fokus pada anak-anaknya. Arga, dengan rambut acak-acakan yang selalu membuatnya tersenyum, sedang asyik menyantap kentang panggang. Lila, dengan gaun kecil berwarna pink, sibuk menggambar lingkaran di serbet kain dengan jari mungilnya. Mereka adalah dunianya. Alasan ia bertahan dalam pernikahan yang kadang terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Tapi malam ini, tali itu terasa semakin rapuh. "Raka, ceritain dong, bagaimana kamu kenal Nadia?" tanya Paman Budi, sepupu ayah Raka, dengan nada penuh rasa ingin tahu. Suaranya menggema di ruangan, membuat semua mata tertuju pada Raka. Raka tersenyum, tapi Livia bisa melihat keringat halus di pelipisnya. "Oh, Nadia, kami bertemu di acara perusahaan beberapa bulan lalu. Dia desainer interior, sangat berbakat," jawabnya. Suaranya terdengar terlalu ceria, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Ia melirik Nadia, dan wanita itu membalas dengan senyum manis yang membuat jantung Livia terasa diremas. "Benar sekali," sahut Nadia. Suaranya lembut namun penuh percaya diri. "Raka bilang rumah ini butuh sentuhan baru, jadi saya membantu dengan beberapa ide untuk ruang tamu Nyonya Sita." Ia menoleh ke Nyonya Sita, yang mengangguk dengan senyum penuh arti. Livia merasa dunia di sekitarnya melambat. Rumah ini? Rumah mertuanya? Kapan Raka membahas soal dekorasi dengan Nadia?
Dan mengapa ia, istrinya, tidak pernah mendengar tentang ini? Ia menoleh ke Raka, mencari penjelasan di matanya. Tapi suaminya menghindari tatapannya, sibuk memotong daging di piringnya. Menarik sekali, kata Nyonya Sita. Suaranya dingin namun penuh wibawa. Nadia punya selera yang luar biasa. Livia, kau harus lihat sketsa desainnya. Mungkin kau bisa belajar 1-2 hal. Nada Nyonya Sita terdengar seperti pujian, tapi Livia tahu itu adalah sindiran. Mertuanya selalu punya cara membuatnya merasa kecil, seolah ia tidak pernah cukup baik untuk Raka. Livia memaksa bibirnya membentuk senyum. Pasti bagus, katanya pelan, tapi suaranya terdengar rapuh, hampir pecah. Ia merasakan panas di sudut matanya, tapi ia menahannya. Tidak di depan mereka, tidak di depan Nadia. Malam berlanjut dengan obrolan yang semakin riuh, tapi Livia merasa semakin terisolasi. Nadia dengan mudah menjadi pusat perhatian, bercanda dengan sepupu Raka, memuji masakan Nyonya Sita, dan sesekali menyentuh lengan Raka dengan gerakan yang terlalu akrab. Setiap tawa Nadia terasa seperti pisau yang menikam hati Livia. Dan Raka, suami yang dulu berjanji akan selalu melindunginya, justru ikut tertawa. Matanya berbinar saat menatap Nadia. Livia, kau kok diam saja? Tanya Bibi Rina, satu-satunya yang tampak memperhatikan ketidaknyamanan Livia. Kue coklatmu pasti enak sekali. Ayo, ceritain resepnya. Livia tersentak, tersadar dari pikirannya yang kacau. Oh, itu hanya resep biasa, katanya, mencoba tersenyum. Coklat pekat dan sedikit vanila. Arga dan Lila suka membantu di dapur. Betul, Bu bikin kue paling enak, seru Lila dengan antusias, membuat beberapa orang di meja tersenyum. Tapi Nyonya Sita hanya mengangkat alis, dan Nadia memandang Livia dengan ekspresi yang sulit dibaca, seperti campuran rasa kasihan dan kemenangan. Saat hidangan penutup disajikan, kue coklat Livia diletakkan di tengah meja. Ia berharap ini akan menjadi momen kecil untuknya, sesuatu yang bisa mengembalikan kepercayaan dirinya. Tapi Nyonya Sita memotong percakapan dengan nada yang tegas. Nadia juga bawa sesuatu, katanya, mengisyaratkan pelayan untuk membawa sebuah kotak kue elegan. Secake spesial dari toko favoritku. Nadia tahu selera keluarga ini. Livia merasa dadanya sesak. Kue buatannya bahkan belum disentuh. Tapi semua mata kini tertuju pada secake Nadia yang dihias dengan buah-buahan segar. Coba ini dulu, kata Nadia dengan senyum lebar, memotong sepotong kue dan menawarkannya pada Raka. Raka mengambilnya, memujinya dengan nada yang terlalu antusias. Kau harus buka toko, Nat, candanya, dan tawa kecilnya terasa seperti pengkhianatan. Livia menunduk, menatap serbet di pangkuannya. Air matanya hampir tumpah, tapi ia menggigit bibir, menolak untuk menunjukkan kelemahannya. Di sisi mejanya, Arga memandangnya dengan cemas. Bu, kue kita nggak dimakan, tanyanya pelan, suaranya polos namun penuh perhatian. Livia memaksakan senyum untuk putranya. Nanti kita bawa pulang, ya, bisiknya, tapi hatinya terasa hancur. Ia merasa seperti orang asing di meja ini, di keluarga yang seharusnya menjadi miliknya. Nadia, dengan pesonanya yang memikat, telah mengambil alih, dan Raka, pria yang ia cintai selama lebih dari 1 dekade, tampak menikmati setiap detiknya. Malam itu berakhir dengan Livia berjalan keluar rumah mertua dengan langkah yang berat. Kotak kue coklatnya masih utuh di tangannya. Raka berjalan di depan, menggendong Lila yang sudah mengantuk, sementara Arga memegang tangan Livia erat-erat. Di dalam mobil, hening menyelimuti mereka. Livia menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota kini terlihat buram di matanya yang berkaca-kaca. Aku mau ke kamar mandi dulu, katanya pelan saat mereka tiba di rumah, hanya untuk menyembunyikan air matanya dari anak-anak. Di dalam kamar mandi, ia menutup pintu, menyalakan keran, dan membiarkan air mata yang selama ini ditahannya mengalir. Ia memandang pantulan wajahnya di cermin. Wajah seorang wanita yang telah memberikan segalanya untuk keluarganya, hanya untuk dikhianati di depan semua orang. Tapi di tengah isakan itu, sesuatu di dalam diri Livia bergerak. Sebuah percikan kecil,
seperti bara yang belum padam. Ia mengusap air matanya, menarik napas dalam-dalam. "Kau lebih kuat dari ini," bisiknya pada dirinya sendiri. Malam ini telah menghancurkan hatinya, tapi Livia tahu, di balik luka yang menganga, ada kekuatan yang menunggu untuk bangkit. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menentukan siapa dirinya. Malam ini adalah akhir dari ilusi, tapi juga awal dari perjuangan untuk merebut kembali martabatnya. Livia duduk di sudut sofa ruang tamu, diterangi hanya oleh cahaya redup lampu meja. Rumah yang biasanya ramai dengan tawa Arga dan Lila kini terasa hening. Hanya sesekali terdengar suara jam dinding yang berdetak pelan. Anak-anak sudah tertidur di kamar mereka, tapi Livia tidak bisa memejamkan mata. Kotak kue coklat yang ia bawa pulang dari rumah mertua masih tergeletak di meja dapur, tak tersentuh, seperti pengingat pahit akan malam yang menghancurkan hatinya. Gaun biru safir yang tadi malam membuatnya merasa percaya diri kini tergantung kusut di lemari, seolah mencerminkan perasaannya yang remuk. Di tangannya, ia memegang ponsel, menatap layar yang kosong. Ia ingin menelpon Raka, yang mengaku harus menyelesaikan urusan kantor, dan belum pulang sejak makan malam tadi. Tapi apa yang akan ia katakan? Tanyakan tentang Nadia? Tanyakan mengapa ia membiarkan Nyonya Sita mempermalukannya di depan keluarga besar? Atau tanyakan apakah ia masih mencintainya? Setiap pertanyaan itu terasa seperti pisau yang akan melukai dirinya sendiri lebih dalam. Akhirnya, ia meletakkan ponsel di sampingnya, menarik napas panjang, dan membiarkan air mata yang selama ini ditahannya mengalir. Gambar-gambar dari malam tadi berputar di benaknya seperti film yang tak bisa ia hentikan. Senyum Nadia yang penuh kemenangan, sentuhan ringan tangannya di lengan Raka, dan tatapan Nyonya Sita yang dingin seperti es. Livia merasa bodoh karena tidak melihat tanda-tandanya lebih awal. Raka yang akhir-akhir ini sering pulang larut, ponselnya yang selalu bergetar dengan pesan yang ia sembunyikan, dan sikapnya yang semakin jauh. Tapi Livia selalu mencari alasan untuk membenarkannya. Pekerjaan, stres, atau mungkin ia terlalu sibuk. Kini, kebenaran itu menamparnya dengan keras. Suaminya telah mengkhianatinya, dan mertuanya mendukung pengkhianatan itu. Ponselnya bergetar, memecah hening. Nama, Nyonya Sita, muncul di layar, membuat jantung Livia berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat telepon. "Halo, Bu," sapanya, berusaha menjaga suara tetap tenang. "Livia." Suara Nyonya Sita terdengar tegas, tanpa kehangatan. "Kita perlu bicara tentang malam ini, dan tentang Nadia." Livia menelan ludah, merasakan tenggorokannya kering. "Apa yang harus dibicarakan, Bu?" "Semua sudah jelas, bukan?" Nyonya Sita menghela napas, seolah Livia adalah anak kecil yang tidak mengerti. "Livia, kau harus realistis. Raka adalah pria sukses, dan pria seperti dia punya kebutuhan. Nadia adalah bagian dari dunianya sekarang. Sebagai istri, tugasmu adalah menerima dan menjaga keluarga tetap utuh. Jangan buat masalah." Kata-kata itu terasa seperti pukulan. Livia memejamkan mata, mencoba menahan amarah yang mendidih di dadanya. "Menerima? Bu, saya istrinya. Saya yang membesarkan anak-anaknya, yang menjaga rumah ini, yang..." "Dan itu cukup," potong Nyonya Sita tajam. "Jangan naif, Livia. Dunia ini tidak seperti dongeng. Pikirkan anak-anakmu. Jangan egois." Telepon terputus sebelum Livia bisa menjawab. Ia menatap ponsel dengan tak percaya. Air mata mengalir deras di pipinya. Egois? Bagaimana ia bisa disebut egois ketika ia telah mengorbankan mimpinya, waktunya, dan bahkan harga dirinya demi keluarga ini? Ia merasa seperti terjebak dalam kandang, dikelilingi oleh tembok yang dibangun oleh orang-orang yang seharusnya mencintainya. Pagi itu, Livia berusaha menjalani rutinitas seperti biasa. Ia membuatkan sarapan untuk Arga dan Lila, tersenyum saat mereka bercerita tentang sekolah, dan mengantar mereka ke halte bus. Tapi di dalam, ia hancur. Setiap senyum yang ia paksa terasa seperti topeng yang semakin sulit dipertahankan. Ketika kembali ke rumah, ia duduk di meja dapur, menatap kotak kue yang masih tertutup.
Ia membukanya, mencium aroma coklat yang dulu selalu membuatnya bahagia. Tapi kini, kue itu hanya mengingatkannya pada rasa malu yang ia rasakan di meja makan Nyonya Sita. Ponselnya berbunyi lagi. Kali ini sebuah pesan dari Mira, sahabatnya sejak kuliah. Liv, aku dengar dari sepupu Raka soal malam tadi. Kau baik-baik saja? Aku ke rumahmu sekarang. 30 menit kemudian, Mira sudah duduk di sofa, memeluk Livia erat-erat. Livia menceritakan semuanya, tentang Nadia, tentang sikap Raka, dan tentang kata-kata Nyonya Sita. Air matanya mengalir lagi, tapi kali ini ada kelegaan dalam menceritakan lukanya kepada seseorang yang peduli. Mereka nggak punya hak memperlakukanmu begitu, kata Mira. Nadanya penuh amarah. Livia, kau wanita luar biasa. Kau nggak pantas dipermalukan seperti ini. Livia menggeleng, suaranya lirih. Aku nggak tahu harus ngapain. Mira, aku cuma ibu rumah tangga. Aku nggak punya apa-apa selain keluarga ini. Kalau Raka pergi, kalau anak-anak. Stop, potong Mira, memegang pundak Livia. Kau bukan cuma ibu rumah tangga. Kau Livia, yang dulu bikin kue ternak di kampus. Yang selalu punya ide cemerlang, yang bikin semua orang tersenyum. Mereka boleh coba meremehkanmu, tapi kau nggak boleh meremehkan dirimu sendiri. Kata-kata Mira seperti cahaya kecil di tengah kegelapan. Livia menatap sahabatnya, merasakan sesuatu bergerak di dalam dirinya. Selama ini, ia telah menenggelamkan dirinya dalam peran sebagai istri dan ibu, melupakan siapa Livia sebenarnya. Dulu, ia punya mimpi. Membuka toko kue kecil, berbagi kebahagiaan melalui resep-resepnya. Tapi pernikahan, anak-anak, dan tekanan dari Nyonya Sita membuatnya menyingkirkan mimpi itu. Liv, kau nggak harus diam, lanjut Mira. Kau bisa bangkit. Tunjukkan pada mereka, pada Raka, pada Nyonya Sita, pada Nadia, bahwa kau lebih kuat dari yang mereka pikir. Livia mengangguk pelan, meski hatinya masih dipenuhi keraguan. Tapi dari mana aku mulai? Mira, aku takut gagal. Aku takut kehilangan anak-anakku. Mira tersenyum, matanya penuh keyakinan. Mulai dari yang kau cintai. Kue-kue itu, katanya, menunjuk kotak di meja dapur. Itu bukan cuma kue, Liv. Itu bagian dari dirimu. Mulai dari situ, dan aku janji, aku akan bantu. Sore itu, setelah Mira pulang, Livia berdiri di dapur, menatap peralatan masaknya. Ia mengambil mangkuk adonan, tepung, dan coklat, lalu mulai mencampur bahan-bahan dengan tangan yang masih gemetar. Setiap gerakan terasa seperti perlawanan kecil terhadap luka yang ia rasakan. Aroma coklat yang hangat kembali memenuhi dapur, dan untuk pertama kalinya sejak malam tadi, Livia merasa sedikit lebih hidup. Di cermin kecil yang tergantung di dinding dapur, ia melihat pantulannya, mata yang merah karena menangis, tapi juga kilau tekad yang mulai muncul. Kau bisa, Livia, bisiknya pada dirinya sendiri. Malam tadi telah meretakkan hatinya, tapi di antara retakan itu, ia menemukan benih keberanian. Ia tidak tahu kemana langkah ini akan membawanya, tapi satu hal pasti, ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menghancurkannya. Ini adalah awal dari perjuangannya untuk bangkit, untuk anak-anaknya, dan untuk dirinya sendiri. Cahaya pagi menyelinap melalui jendela dapur Livia, menerangi meja kayu yang penuh dengan tepung dan coklat cair. Aroma kue yang sedang dipanggang mengisi udara, membawa kehangatan yang kontras dengan dinginnya hati Livia sejak malam pengkhianatan di rumah mertuanya. 2 hari telah berlalu sejak makan malam itu, namun bayang-bayang Nadia dan senyum sinis Nyonya Sita masih menghantui pikirannya. Tapi pagi ini, ada sesuatu yang berbeda. Livia tidak lagi hanya menangis di sudut ruangan. Di tangannya, ia memegang sendok kayu, mengaduk adonan dengan ritme yang penuh tekad. Setiap gerakan adalah pernyataan bahwa ia tidak akan membiarkan luka itu mendefinisikan dirinya. Di sofa ruang tamu, Arga dan Lila duduk dengan mata berbinar, menonton ibunya bekerja. "Bu, kue itu untuk siapa?" tanya Lila. Kakinya bergoyang-goyang di tepi sofa. Bau coklatnya enak banget. Livia tersenyum,
Meski hatinya masih terasa berat. Untuk kita dulu, sayang. Tapi mungkin juga untuk orang lain nanti. Jawabnya. Suaranya lembut namun penuh harap. Ide yang ditanamkan Mira kemarin malam terus bergema di kepalanya. Mulailah dari yang kau cintai. Kue-kue ini bukan hanya makanan. Mereka adalah bagian dari dirinya. Mimpi yang ia kubur bertahun-tahun demi menjadi istri dan ibu yang sempurna. Setelah percakapan dengan Mira, Livia menghabiskan malam dengan mencari informasi di internet. Ia menemukan iklan kelas kewirausahaan daring untuk ibu rumah tangga, diselenggarakan oleh komunitas lokal. Tanpa berpikir panjang, ia mendaftar, menggunakan tabungan kecil yang selama ini ia simpan untuk kebutuhan darurat. Ini saatnya, bisiknya pada dirinya sendiri saat mengklik tombol daftar. Ia tidak tahu apakah ini akan berhasil, tapi ia tahu ia harus mencoba. Untuk dirinya sendiri, untuk Arga, untuk Lila. Pagi itu, setelah mengantar anak-anak ke sekolah, Livia duduk di meja makan dengan laptop tua yang jarang ia gunakan. Layar menyala, menampilkan sesi pertama kelas kewirausahaan. Instruktur, seorang wanita bernama Susan, berbicara dengan semangat tentang memulai bisnis dari passion. Apa yang membuatmu bangun setiap pagi? Apa yang membuat hatimu bernyanyi? Tanya Susan melalui layar. Livia menatap mangkuk adonan di dapur, dan jawabannya jelas, kue. Membuat kue selalu memberinya kebahagiaan, bahkan di hari-hari terberat sekalipun. Ia mulai mencatat ide-ide kecil, kue coklat klasik, brownies dengan taburan kacang, cupcakes dengan dekorasi sederhana tapi cantik. Ia juga membuat akun media sosial untuk Livia S Sweet Corner, nama yang ia pilih setelah berdiskusi dengan Lila, yang dengan bangga mengatakan, "Itu harus pakai nama ibu, biar semua orang tahu ibu hebat." Meski hanya beberapa teman dan tetangga yang mengikuti akun itu, Livia merasa jantungnya berdegup kencang saat mengunggah foto pertama, sepiring brownies dengan caption, "Dibuat dengan cinta, untuk berbagi kebahagiaan." Sore itu, Mira datang lagi, membawa sebungkus coklat premium sebagai hadiah. "Ini untuk mendukung usaha barumu," katanya sambil tersenyum lebar. Mereka duduk di dapur, mencicipi brownies hangat yang baru keluar dari oven. "Liv, ini enak banget. Kau harus jual ini," seru Mira. Matanya berbinar. Livia menggeleng, ragu. "Mira, aku cuma ibu rumah tangga. Bagaimana kalau nggak ada yang suka? Bagaimana kalau aku gagal?" Mira memegang tangan Livia erat. "Kau nggak akan gagal kalau kau mulai. Lihat anak-anakmu. Lihat brownies ini. Ini bukan cuma kue, Liv. Ini cerita tentang kau yang bangkit. Jangan biarkan Raka atau Nyonya Sita membuatmu merasa kecil." Kata-kata Mira seperti hembusan angin yang menyulut bara di hati Livia. Ia teringat malam di rumah Nyonya Sita, ketika Cece-Cake Nadia dipuji sementara kue coklatnya diabaikan. Rasa sakit itu masih ada, tapi kini ia menyalurkannya menjadi sesuatu yang baru. Ia tidak lagi ingin menjadi Livia yang hanya diam menerima. Ia ingin menjadi Livia yang berani bermimpi. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Livia kembali ke dapur. Ia mulai merancang logo sederhana untuk Livia S Sweet Corner, menggunakan aplikasi gratis di ponselnya. Gambar cupcake kecil dengan tulisan tangan yang lembut membuatnya tersenyum. Ia juga menghubungi tetangga, Ibu Wulan, yang memiliki kafe kecil di ujung jalan. Dengan jantung berdegup kencang, ia menawarkan untuk menyediakan brownies sebagai menu percobaan. "Cuma coba-coba, Bu," katanya. Suaranya gemetar, tapi Ibu Wulan setuju, memesan 2 lusin brownies untuk akhir pekan. Keesokan harinya, Livia bangun sebelum matahari terbit. Ia mengenakan celemek tua yang sudah lama tidak dipakai, menyalakan oven, dan mulai bekerja. Dapur menjadi medan perangnya, tempat ia melawan keraguan dan luka. Setiap adonan yang ia campur, setiap loyang yang ia masukkan ke oven, terasa seperti langkah menuju kebebasan. Arga dan Lila, yang terbangun oleh aroma coklat, ikut membantu dengan semangat. Arga mengaduk adonan, sementara Lila dengan ceria menaburkan coklat chip. Tawa mereka mengisi rumah, mengusir hening yang selama ini menyelimuti Livia.
Saat brownies selesai dan dikemas rapi dalam kotak sederhana, Livia mengantarnya ke kafe Ibu Wulan. Ia merasa seperti gadis kuliahan dulu, penuh mimpi dan keberanian. Ibu Wulan mencicipi satu potong dan mengangguk puas. "Ini spesial, Liv. Aku yakin pelangganku akan suka," katanya, membuat hati Livia melambung. Di perjalanan pulang, Livia berhenti di taman kecil dekat rumah. Ia duduk di bangku kayu, menatap langit yang mulai jingga. Angin sejuk membelai wajahnya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia merasa ringan. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Raka belum pulang malam ini, dan telepon dari Nyonya Sita kemarin masih menggema di kepalanya. Mencoba menekannya ke dalam kotak kecil yang bernama Istri yang Patuh. Tapi Livia tidak lagi ingin menjadi wanita itu. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka akun Livia S. Sweet Corner, dan mengunggah foto brownies yang baru ia antar. Captionnya sederhana, "Langkah kecil menuju mimpi besar. Terima kasih atas dukungannya." Beberapa like dan komentar dari teman-teman mulai bermunculan, dan meski kecil, itu cukup untuk membuatnya tersenyum. Di antara komentar itu, ada pesan dari Mira, "Kau luar biasa, Liv. Terus maju." Livia menutup mata, membiarkan angin membawa pergi sisa-sisa keraguan. Pengkhianatan Raka dan Nyonya Sita telah meretakkan hatinya, tapi di antara retakan itu, ia menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Dapur kecilnya, kue-kue coklatnya, dan cinta anak-anaknya adalah fondasi baru yang ia bangun. Ini bukan hanya tentang kue, ini tentang merebut kembali dirinya sendiri. Malam itu, saat ia kembali ke rumah dan melihat anak-anaknya tertidur dengan damai, Livia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan bangkit, bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk bersinar. Malam menyelimuti kota dengan tabir kelam, namun di dalam apartemen mewah yang disewa Raka untuk Nadia, suasana justru dipenuhi ketegangan. Cahaya lampu neon di ruang tamu memantulkan bayangan Nadia yang berjalan mondar-mandir. Tangannya memegang gelas anggur yang hampir kosong. Wajahnya, yang biasanya memancarkan pesona memikat, kini dipenuhi kerutan frustrasi. "Raka, aku sudah bilang, aku butuh kepastian," katanya, suaranya tajam, nyaris menuntut. "Kapan kamu selesaikan urusan dengan Livia? Aku nggak mau terus-terus jadi teman keluarga." Raka duduk di sofa kulit, kepalanya tertunduk, tangannya menggosok pelipis. Kemejanya yang biasanya rapi kini sedikit kusut, mencerminkan kekacauan dalam dirinya. "Nadia, ini nggak sesederhana itu," jawabnya, suaranya lelah. "Ada anak-anak, ada keluarga besar. Aku nggak bisa begitu saja." "Oh, tolong, Raka," potong Nadia, meletakkan gelas anggurnya dengan keras di meja kaca hingga berbunyi nyaring. "Jangan kasih alasan. Ibu kamu sudah setuju aku ada di hidupmu. Livia, dia cuma ibu rumah tangga yang gak tahu apa-apa soal duniamu. Aku yang bisa bantu kamu naik ke puncak." Kata-kata Nadia seperti pisau, tapi bukan Livia yang terluka kali ini. Raka merasa dadanya sesak. Ia teringat Livia, istri yang selalu setia, yang membuatkan makan malam meski ia pulang larut, yang tersenyum meski matanya penuh pertanyaan. Tapi Nadia, dengan pesonanya yang memabukkan, telah membuatnya melupakan itu semua. Awalnya, ia merasa hidup kembali di sisinya, seperti pria muda yang bebas dari beban. Tapi kini, setelah beberapa bulan, ia mulai melihat sisi lain Nadia, seseorang yang menuntut lebih dari yang bisa ia berikan. Di sisi lain kota, Livia berdiri di dapur kecilnya, dikelilingi aroma brownies yang baru keluar dari oven. Cahaya lampu dapur menerangi wajahnya yang penuh tekad. Ia baru saja menerima pesanan kedua dari kafe Ibu Wulan. Kali ini untuk 3 lusin cupcakes untuk acara ulang tahun. Akun media sosialnya, Livia S. Sweet Corner, mulai ramai dengan komentar positif dari tetangga dan teman-teman. Setiap like dan pesan pujian terasa seperti langkah kecil menuju kebebasan. Sebuah pengingat bahwa ia lebih dari sekadar istri yang dikhianati. Namun, di balik semangat itu, luka masih mengintai. Raka semakin jarang pulang, dan ketika ia ada di rumah, ia lebih sering diam, terkunci dalam dunianya sendiri.
Livia mencoba mengabaikan rasa sakit itu, fokus pada anak-anak dan bisnis kecilnya. Arga dan Lila menjadi penyemangat utamanya. "Bu, Cupcakesnya boleh aku kasih hiasan bunga nggak?" tanya Lila malam itu, memegang tabung krim dengan serius. Livia tertawa, mencium kening putrinya. "Boleh, sayang. Kita bikin yang paling cantik, ya?" Momen-momen seperti ini, meski sederhana, adalah bahan bakar yang membuatnya terus melangkah. Sementara itu, di kantor Raka, masalah mulai menumpuk. Proyek besar yang ia pimpin terancam gagal karena ia terlalu sering absen dari rapat. Pikirannya terpecah antara pekerjaan dan Nadia. Bosnya, Pak Darmawan, memanggilnya ke ruangan pagi itu. "Raka, apa yang terjadi? Kamu dulu tim terbaikku. Sekarang, aku dengar kamu lebih sering di luar daripada di sini," katanya, nada suaranya penuh kekecewaan. Raka hanya bisa menunduk, mencoba menjelaskan dengan alasan yang terdengar lemah. "Saya sedang atur strategi baru, Pak. Saya janji akan kembali fokus." Tapi kata-kata itu terasa kosong, bahkan untuk dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang, ia melewati kafe Ibu Wulan dan melihat spanduk kecil di jendela. "Cupcakes spesial dari Livia Sweet Corner." Nama Livia membuatnya terhenti. Ia tahu Livia suka membuat kue, tapi ini sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak ia duga. Di rumah Nyonya Sita, ketegangan lain muncul. Nyonya Sita, yang awalnya mendukung hubungan Raka dan Nadia sebagai cara untuk membangunkan Livia, mulai mempertanyakan pilihannya. Ia mendengar dari teman-temannya tentang kesuksesan kecil Livia di lingkungan sekitar. "Livia ternyata punya bakat," kata Bibi Rina saat minum teh di rumah Nyonya Sita. "Kue-kue itu laris. Loh, dia juga ikut kelas kewirausahaan. Katanya mau buka toko sendiri." Nyonya Sita mengangguk, tapi alisnya berkerut. Ia mengharapkan Livia menyerah, menerima posisinya sebagai istri yang patuh. Tapi kini, Livia justru menunjukkan sisi yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Keberanian, keteguhan. "Dia cuma bikin kue," gumam Nyonya Sita. Tapi nada suaranya tidak lagi yakin. Ia mulai bertanya-tanya apakah ia telah salah menilai menantunya. Malam itu, Raka akhirnya pulang ke rumah setelah 3 hari absen. Livia sedang menata cupcakes di kotak untuk pesanan besok. Dapur penuh dengan warna-warni krim dan aroma vanila. Raka berdiri di ambang pintu, memandang istrinya yang sibuk bekerja. "Liv," panggilnya. Suaranya pelan, hampir ragu. "Ini, apa?" Livia menoleh. Matanya bertemu dengan mata Raka untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Ada sesuatu di tatapan suaminya. Penyesalan, mungkin, atau kebingungan. Tapi Livia tidak lagi mencari jawaban di matanya. "Aku mulai bisnis kecil," jawabnya singkat. Suaranya datar namun penuh kekuatan. "Untuk anak-anak. Untuk diriku sendiri." Raka membuka mulut, ingin berkata sesuatu, tapi ponselnya bergetar. Nama Nadia muncul di layar, dan ia buru-buru mematikannya. Livia memperhatikan gerakan itu, tapi ia tidak berkomentar. Ia kembali ke cupcakesnya, tangannya bergerak dengan mantap, seolah dapur ini adalah bentengnya. Di apartemen Nadia, wanita itu duduk sendirian, menatap ponsel yang tidak dibalas Raka. Ia tahu pesonanya mulai memudar di mata pria itu. "Kalau kau nggak bisa pilih, aku yang akan memilih untukmu," gumamnya, matanya penuh amarah. Ia mulai merencanakan sesuatu yang akan memastikan posisinya di sisi Raka, apapun caranya. Sementara itu, Livia menutup kotak cupcakes dengan hati-hati, menuliskan pesan kecil untuk pelanggannya. "Dibuat dengan cinta, untuk kebahagiaan Anda." Ia menatap hasil kerjanya, merasakan kebanggaan kecil yang mulai mengisi retakan di hatinya. Pengkhianatan Raka dan Nyonya Sita masih menyakitkan, tapi setiap kue yang ia buat, setiap pesanan yang ia penuhi, adalah bukti bahwa ia lebih kuat dari yang mereka kira. Di tengah dapur kecilnya, dikelilingi aroma manis dan tawa anak-anaknya yang terdengar dari kamar, Livia merasa bara di dadanya semakin menyala. Ini bukan hanya tentang kue, ini tentang membangun kembali dirinya,
Satu langkah pada satu waktu. Dan meski bayang-bayang Nadia masih mengintai, Livia tahu ia tidak akan membiarkan siapapun merampas cahayanya lagi. Cahaya senja menyelinap melalui jendela kafe Ibu Wulan, memantulkan kilau lembut pada etalase kaca yang kini memamerkan deretan cupcakes Livia. Warna-warni krim vanila dan coklat, dihias dengan taburan kecil yang ceria, menarik perhatian pelanggan yang lalu lalang. Spanduk sederhana bertuliskan, Livia Sweet Corner, tergantung di sudut kafe, sebuah tanda kecil namun penuh makna dari perjuangan Livia. Di dapur rumahnya, Livia baru saja menyelesaikan pesanan terbesar dalam hidupnya. 5 lusin cupcakes untuk acara ulang tahun perusahaan ternama di kota. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena lelah, tetapi karena kebanggaan yang mulai mengisi dadanya. 2 minggu telah berlalu sejak Livia memulai bisnis kecilnya, dan apa yang awalnya hanya percobaan kini menjadi sesuatu yang lebih besar. Akun media sosialnya, Livia Sweet Corner, kini memiliki ratusan pengikut, berkat foto-foto cantik yang ia unggah dan cerita-cerita singkat tentang perjalanannya sebagai ibu yang berusaha bangkit. Tetangga, teman sekolah anak-anak, bahkan beberapa pelanggan kafe Ibu Wulan mulai memesan kue untuk acara keluarga. Setiap pesan yang masuk terasa seperti pelukan hangat, pengingat bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangan ini. Pagi itu, Livia menerima telepon yang mengubah segalanya. Seorang panitia acara wirausaha lokal mengundangnya sebagai pembicara tamu di seminar akhir pekan. "Kami dengar cerita Anda dari Ibu Wulan," kata wanita di ujung telepon. "Anda inspirasi bagi banyak ibu rumah tangga. Bisakah Anda berbagi pengalaman membangun bisnis dari nol?" Livia hampir menjatuhkan ponselnya, tak percaya dengan undangan itu. Ia, yang beberapa minggu lalu merasa seperti bayang-bayang di meja makan mertuanya, kini dianggap inspirasi. Di rumah, Arga dan Lila menjadi penyemangat utamanya. "Bu, Ibu bakal jadi bintang," seru Lila, memeluk pinggang Livia dengan penuh semangat. Arga, yang biasanya sibuk dengan tabletnya, ikut membantu mendesain kartu nama sederhana untuk Livia Sweet Corner, menggunakan aplikasi di ponselnya. "Ini biar orang tahu ibu keren," katanya dengan senyum malu-malu. Tawa mereka mengisi rumah, mengusir hening yang pernah menyelimuti Livia setelah pengkhianatan Raka dan Nyonya Sita. Namun, di balik kesuksesan kecil ini, bayang-bayang masa lalu masih mengintai. Raka semakin jarang pulang, dan ketika ia ada, ia tampak gelisah, sering memeriksa ponselnya dengan wajah tegang. Livia memperhatikan perubahan itu, tapi ia tidak lagi mencari jawaban di matanya. Ia tahu Nadia masih ada di hidup Raka, dan Nyonya Sita masih mendukung hubungan itu, meski dengan keraguan yang mulai muncul. Livia memilih fokus pada mimpinya, pada anak-anaknya, dan pada dirinya sendiri. Hari seminar tiba dengan cepat. Livia berdiri di depan cermin, mengenakan blazer sederhana yang ia beli dari tabungannya. Gaun biru safir yang ia kenakan di malam makan malam itu kini terasa seperti kenangan dari kehidupan lain. Ia menarik napas dalam-dalam, mengingatkan dirinya sendiri. "Kau bisa, Livia." Di aula kecil yang dipenuhi ibu-ibu rumah tangga dan pengusaha pemula, Livia melangkah ke panggung dengan jantung berdegup kencang. Ia menceritakan perjalanannya, tentang malam yang menghancurkan hatinya, tentang dapur kecil yang menjadi bentengnya, dan tentang keberanian yang ia temukan di antara retakan luka. "Kita semua punya mimpi yang pernah kita kubur," katanya. Suaranya gemetar namun penuh keyakinan. "Tapi mimpi itu tidak mati. Mereka menunggu kita untuk bangkit dan mengambilnya kembali." Ruangan meledak dengan tepuk tangan, dan Livia merasa air mata membasahi pipinya. Bukan air mata kesedihan, tapi kebanggaan. Sementara itu, di dunia Raka, semuanya mulai goyah. Nadia semakin menuntut, meminta perhiasan mahal dan liburan ke luar negeri, sementara bisnis Raka terpuruk karena kelalaiannya. Di kantor, ia mendapat peringatan terakhir dari bosnya. "Selesaikan masalah pribadimu, Raka, atau kamu akan kehilangan semuanya," kata Pak Darmawan dengan tegas. Di apartemen Nadia, pertengkaran mereka semakin sering terjadi. "Kalau kamu nggak serius, aku bisa cari orang lain," ancam Nadia malam itu, matanya penuh kemarahan. Raka pulang ke rumah dengan kepala penuh kekacauan.
Ia menemukan Livia di dapur, sedang menghias cupcakes dengan lila. Tawa mereka terhenti saat ia masuk, dan Livia hanya meliriknya sekilas sebelum kembali fokus pada kuenya. "Kau sibuk sekali sekarang," kata Raka. Suaranya canggung, hampir iri. Livia mengangguk tanpa menoleh. "Aku harus, Raka, untuk anak-anak, untuk diriku sendiri." Nada suaranya datar, tapi ada kekuatan di dalamnya yang membuat Raka terdiam. Ia melihat kotak-kotak kue yang tersusun rapi, kartu nama dengan logo Livia S. Sweet Corner, dan foto Livia di seminar yang diunggah di media sosial. Untuk pertama kalinya, ia merasa istrinya bukan lagi wanita yang ia kenal. Ia telah menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bercahaya. Di rumah Nyonya Sita, keraguan mertua Livia semakin dalam. Ia mendengar dari Bibi Rina tentang seminar Livia, tentang bagaimana menantunya kini menjadi panutan di komunitas. "Aku salah menilai dia," gumam Nyonya Sita pada dirinya sendiri, menatap foto keluarga di ruang tamunya. Ia mulai mempertanyakan keputusannya mendukung Nadia, yang kini terlihat lebih sebagai ancaman bagi putranya daripada kebanggaan. Malam itu, Nadia mengirim pesan pada Raka, "Kita perlu bicara. Besok, di tempat biasa. Jangan bikin aku nunggu." Raka menatap pesan itu, merasa terjebak antara dua dunia. Dunia Nadia yang penuh godaan dan dunia keluarganya yang mulai terasa asing. Tapi di sudut hatinya, ia mulai merindukan kehangatan rumahnya, tawa Arga dan Lila, dan bahkan Livia, yang kini tampak lebih hidup tanpa dirinya. Sementara itu, Livia berdiri di depan jendela kamarnya, menatap bintang-bintang di langit malam. Ia memegang kartu nama, Livia S. Sweet Corner. Jarinya mengelus logo yang dibuat Arga. Setiap pesanan, setiap tepuk tangan di seminar, adalah bukti bahwa ia bisa bangkit dari pengkhianatan yang mencoba menghancurkannya. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, dan bayang-bayang Nadia serta Nyonya Sita belum hilang sepenuhnya. Tapi di dalam dirinya, ada api yang semakin membesar, api yang lahir dari luka, namun kini menjadi sumber kekuatannya. Livia tersenyum kecil, berjanji pada dirinya sendiri, ia akan terus melangkah, tidak hanya untuk bertahan, tetapi untuk bersinar lebih terang dari sebelumnya. Hujan gerimis membasahi jalanan kota saat Livia melangkah masuk rumah megah Nyonya Sita, tempat yang beberapa minggu lalu menjadi saksi kehancuran hatinya. Gaun sederhana berwarna abu-abu yang ia kenakan terasa kontras dengan kemewahan ruang tamu mertuanya. Namun Livia berdiri tegak, dagunya terangkat. Undangan mendadak dari Nyonya Sita untuk membicarakan masa depan, membuatnya waspada. Tapi ia tidak lagi wanita yang gemetar di bawah tatapan sinis mertuanya. Kesuksesan kecil, Livia S. Sweet Corner, dan sambutan hangat di seminar wirausaha telah menyalakan api di dalam dirinya. Api yang tidak akan padam hanya karena satu panggilan telepon. Nyonya Sita duduk di sofa beludru, mengenakan kebaya hijau zamrud yang memancarkan otoritas. Di sampingnya, sebuah cangkir teh mengepulkan uap, namun wajahnya tidak menunjukkan kehangatan. "Livia, duduk," katanya. Suaranya datar namun penuh bobot. Livia menurut, tapi matanya tidak lepas dari mertuanya, mencari petunjuk tentang maksud pertemuan ini. "Terima kasih sudah mengundang saya, Bu," kata Livia. Suaranya tenang namun tegas. "Apa yang ingin Ibu bicarakan?" Nyonya Sita menghela napas. Jari-jarinya memainkan anting berlian di telinganya. "Livia, aku tahu malam makan malam itu menyakitimu," katanya. Nada suaranya untuk pertama kalinya terdengar ragu. "Tapi ada sesuatu yang perlu kamu ketahui. Tentang Nadia. Tentang mengapa aku membiarkannya masuk ke keluarga ini." Jantung Livia berdegup kencang. Tapi ia menahan diri untuk tidak bereaksi. Ia hanya mengangguk, mempersilakan Nyonya Sita melanjutkan. Dan kemudian, seperti bendungan yang jebol, rahasia itu mengalir. "Aku sengaja memperkenalkan Nadia," kata Nyonya Sita. Matanya menatap lurus ke Livia. "Bukan karena aku ingin menghancurkan pernikahanmu, tapi karena aku ingin menguji Raka dan kamu. Raka terlalu nyaman, terlalu lelet dalam membangun karirnya. Aku pikir Nadia akan mendorongnya untuk lebih ambisius. Dan kamu, aku pikir kamu terlalu lemah, terlalu bergantung pada Raka.
Aku ingin kamu bangun. Livia, aku ingin kamu jadi lebih dari sekadar ibu rumah tangga. Kata-kata itu terasa seperti tamparan, namun juga seperti petir yang menyambar. Livia memejamkan mata sejenak, mencoba mencerna kebenaran yang baru saja terungkap. Nyonya Sita, yang selama ini ia anggap musuh, ternyata sengaja memainkan permainan berbahaya ini untuk menguji mereka. Amarah membuncah di dadanya, tapi ada juga keheranan, dan entah bagaimana, sedikit rasa hormat terhadap keberanian mertuanya, meski caranya begitu keliru. Jadi, ibu sengaja membiarkan Nadia masuk untuk menyakitiku? Tanya Livia. Suaranya gemetar karena campuran kemarahan dan kebingungan. Ibu tahu betapa itu menghancurkanku, tapi ibu tetap melakukannya. Nyonya Sita menunduk. Untuk pertama kalinya terlihat rentan. Aku salah, Livia, katanya pelan. Aku pikir kamu akan menyerah, menerima posisimu sebagai istri yang patuh. Tapi kamu justru bangkit. Kue-kue itu, seminar itu, cerita tentangmu yang sampai ke telingaku dari teman-teman. Aku salah menilaimu. Livia terdiam. Ia ingin berteriak, ingin menumpahkan semua luka yang ia rasakan sejak malam makan malam itu. Malam ketika ia merasa seperti orang asing di keluarganya sendiri. Tapi di balik amarah, ia juga merasakan sesuatu yang lain, kelegaan. Nyonya Sita, wanita yang selalu membuatnya merasa kecil, kini mengakui kekuatannya. Namun, pengakuan itu tidak menghapus luka. Malah, itu membuatnya semakin sadar betapa mahal harga yang telah ia bayar. Aku tidak bangkit karena ibu, kata Livia. Suaranya tegas namun penuh emosi. Aku bangkit untuk anak-anakku. Untuk diriku sendiri. Ibu dan Raka mungkin pikir aku lemah. Tapi aku tidak butuh ujian seperti ini untuk membuktikan siapa aku. Nyonya Sita menatap Livia. Matanya penuh campuran penyesalan dan kagum. Kamu benar, katanya pelan. Aku telah menyebabkan kerusakan yang tidak bisa kuperbaiki. Tapi aku ingin kamu tahu, Livia, bahwa aku bangga melihatmu sekarang. Kata-kata itu seharusnya terasa hangat, tapi bagi Livia, mereka hanya pahit. Ia berdiri, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Terima kasih atas kejujuran ibu, katanya, suaranya dingin namun penuh martabat. Tapi kebanggaan ibu tidak bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Aku tidak akan pernah melupakan malam itu. Atau bagaimana ibu dan Raka mempermalukanku di depan keluarga. Livia berbalik, melangkah menuju pintu. Hujan di luar semakin deras, tapi ia merasa seperti badai di dalam dirinya mulai reda. Kebenaran Nyonya Sita, meski menyakitkan, telah membebaskannya dari satu hal, keraguan akan nilai dirinya. Ia bukan lagi wanita yang mencari validasi dari mertua atau suaminya. Ia adalah Livia, pencipta Livia S. Sweet Corner, ibu dari Arga dan Lila, dan wanita yang menemukan kekuatan di tengah pengkhianatan. Di rumah, malam itu, Livia duduk di dapur, dikelilingi aroma brownies yang baru dipanggang. Arga dan Lila tertidur di sampingnya, memegang kotak kue yang belum dibuka. Bu, ibu nggak apa-apa, kan? Tanya Lila, yang masuk ke dapur dengan piyama berdebu. Livia tersenyum, hatinya menghangat. Aku baik-baik saja, sayang, katanya, mencium kening Lila. Ia menatap kotak kue, teringat malam di rumah Nyonya Sita. Mau bantu ibu hias kue besok? Lila mengangguk antusias, dan Arga bergabung, membawa spidol warna-warni untuk mendesain kotak. Tawa mereka mengisi dapur, dan Livia merasa air mata di sudut matanya. Bukan kesedihan, tapi kebanggaan. Pengkhianatan itu telah mematahkan hatinya. Tapi rahasia Nyonya Sita malam ini membuktikan satu hal. Kekuatannya bukanlah kelemahan. Ia bangkit bukan karena rencana Nyonya Sita, tetapi karena cinta dan tekadnya sendiri. Dan dengan setiap kue yang ia ciptakan, ia membangun jalan menuju kebebasan yang lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Cahaya lampu sorot menerangi panggung kecil di aula komunitas, memantulkan kilau lembut pada gaun sederhana berwarna krem yang dikenakan Livia. Di depannya, puluhan wajah memandang dengan penuh perhatian. Ibu-ibu rumah tangga, pengusaha lokal,
dan teman-teman yang telah menjadi bagian dari perjalanannya. Hari ini adalah peluncuran resmi Livia S. Sweet Corner. Sebuah langkah besar dari dapur kecilnya menuju mimpi yang dulu ia pikir tak akan pernah tercapai. Di sisi panggung, meja panjang dipenuhi cupcakes, brownies, dan kue coklat yang dihias dengan cinta. Masing-masing membawa cerita tentang keberanian dan keteguhan hati Livia. Livia memegang mikrofon dengan tangan yang sedikit gemetar, tapi matanya berkilau dengan tekad. "Terima kasih sudah datang malam ini," katanya. Suaranya lembut namun penuh kekuatan. Setiap kue di meja ini bukan hanya tentang rasa, tapi tentang perjalanan. Perjalanan seorang ibu, seorang istri, yang pernah merasa kehilangan dirinya sendiri, tapi memilih untuk bangkit. Ruangan meledak dengan tepuk tangan, dan Livia merasa air mata hangat mengalir di pipinya. Ia menatap Arga dan Lila, yang duduk di baris depan, tersenyum lebar dengan bangga. Di samping mereka, Mira, sahabatnya, mengacungkan jempol dengan mata berkaca-kaca. Tapi ada satu sosok di sudut ruangan yang membuat Livia terkejut. Nyonya Sita, berdiri dengan kebaya elegan, wajahnya penuh campuran penyesalan dan kekaguman. Dan di dekat pintu, Raka, dengan kemeja yang sedikit kusut, memandangnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Seminggu sebelum acara ini, Raka datang ke rumah mereka di tengah malam, wajahnya penuh penyesalan. "Liv, aku salah," katanya. Suaranya pecah. "Nadia, dia bukan apa yang aku pikir. Aku rindu kamu, rindu anak-anak, rindu kita." Ia berlutut, memegang tangan Livia, memohon maaf dengan air mata yang mengalir. Livia menatapnya. Hatinya terasa seperti medan perang antara cinta lama dan luka yang masih menganga. Dulu, ia mungkin akan langsung memaafkan, demi anak-anak, demi keluarga. Tapi kini, ia bukan lagi Livia yang rela mengorbankan dirinya untuk pria yang mengkhianatinya. "Raka, aku menghargai maafmu," katanya. Suaranya tegas namun penuh martabat. "Tapi ini bukan tentang kamu lagi. Ini tentang aku, tentang anak-anak, tentang hidup yang aku bangun sendiri." Raka terdiam. Wajahnya penuh keterkejutan. Ia mengharapkan Livia akan menerimanya kembali, seperti dulu. Tapi wanita di depannya kini berbeda, kuat, mandiri, dan penuh cahaya yang tidak lagi bergantung padanya. "Aku akan berusaha, Liv," bisiknya sebelum pergi. "Aku akan buktikan aku bisa jadi lebih baik." Kembali ke malam peluncuran, Livia melanjutkan pidatonya, menceritakan bagaimana ia menemukan kekuatan di dapur kecilnya, bagaimana setiap kue adalah langkah menuju kebebasan. "Ada saat ketika aku merasa tidak punya apa-apa," katanya. Suaranya bergetar karena emosi. "Tapi aku punya cinta anak-anakku, dukungan teman-temanku, dan mimpi yang tidak pernah benar-benar mati. Dan itu cukup untuk memulai." Tepuk tangan kembali menggema, dan Livia melangkah turun dari panggung, disambut pelukan hangat dari Arga dan Lila. "Bu, ibu hebat," seru Lila, memeluk ibunya erat. Arga, yang biasanya pendiam, hanya tersenyum, tapi matanya berkilau dengan kebanggaan. Ibu Wulan, yang kafenya menjadi langkah pertama Livia, menghampiri dengan sebuket bunga. "Kau bikin kami semua bangga, Liv," katanya. Suaranya penuh kehangatan. Di tengah keramaian, Nyonya Sita mendekati Livia. Kerumunan di sekitar mereka seolah memudar saat kedua wanita itu berhadapan. "Livia," kata Nyonya Sita, suaranya pelan namun tulus. "Aku tahu maafku tidak akan menghapus apa yang telah kulakukan. Tapi malam ini, aku melihat wanita yang jauh lebih kuat dari yang pernah kuragukan. Aku bangga padamu." Livia menatap mertuanya, merasakan campuran emosi yang sulit diuraikan. Pengakuan Nyonya Sita adalah sesuatu yang dulu ia impikan, tapi kini terasa seperti kemenangan yang ia tidak lagi butuhkan. "Terima kasih, Bu," katanya. Suaranya dingin namun sopan. "Tapi kebanggaan ibu bukan tujuanku. Aku melakukan ini untuk diriku sendiri, untuk anak-anakku." Nyonya Sita mengangguk, matanya penuh penyesalan. Ia melangkah mundur, memberi ruang bagi Livia untuk bersinar di malam miliknya. Di dekat pintu, Raka masih berdiri, memandang Livia dari kejauhan.
Ia tahu ia telah kehilangan sesuatu yang tak akan pernah bisa ia ganti. Nadia telah pergi dari hidupnya, meninggalkan kehampaan yang kini ia sadari adalah akibat dari pilihannya sendiri. Tapi malam ini, melihat Livia dikelilingi cinta dan kekaguman, Raka merasa penyesalannya bukan hanya tentang kehilangan, tetapi tentang menyadari betapa luar biasanya wanita yang dulu ia anggap remeh. Acara berlanjut dengan tawa dan obrolan. Pelanggan mencicipi kue-kue Livia, memuji rasanya yang penuh cinta. Seorang pengusaha lokal mendekati Livia, menawarkan kerjasama untuk menyediakan kue di beberapa kafe di kota. Livia tersenyum, menjanjikan akan mempertimbangkannya. Di dalam hatinya, ia tahu ini baru permulaan. Livia's Sweet Corner bukan hanya bisnis, itu adalah simbol keberaniannya. Bukti bahwa ia bisa bangkit dari pengkhianatan yang mencoba menghancurkannya. Malam itu, setelah acara selesai, Livia duduk di dapur rumahnya, dikelilingi kotak-kotak kue yang tersisa. Arga dan Lila tertidur di sofa, memegang balon dari acara tadi. Livia menatap kartu nama, Livia's Sweet Corner. Jarinya mengelus logo yang dibuat Arga. Di luar, hujan gerimis mulai turun, tapi di dalam hatinya, ada kehangatan yang tidak bisa digoyahkan. Ia teringat malam makan malam di rumah Nyonya Sita, ketika dunia yang ia bangun dengan cinta runtuh di depan matanya. Tapi dari reruntuhan itu, ia menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Raka mungkin menyesal, Nyonya Sita mungkin bangga, tapi itu tidak lagi penting. Kemenangan sejati Livia adalah mencintai dirinya sendiri, membangun hidup baru dengan tangannya sendiri, dan menjadi panutan bagi anak-anaknya. Livia menutup mata, tersenyum kecil. "Kau berhasil, Liv," bisiknya pada dirinya sendiri. Di dapur kecil itu, di tengah aroma coklat dan vanila, ia merasa seperti wanita yang telah menaklukkan badai. Dan meski masa depan masih penuh tantangan, ia tahu satu hal, ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun meredupkan cahayanya. Malam ini, Livia bukan hanya seorang ibu atau istri, ia adalah seorang pejuang, dan dunia akan mengenal namanya.